Warung bebek Alsa masih wangi, coblos sudah lama ya setiap hari. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini bakalan bikin tutorial jedak-jeduk di aplikasi Motion. Nah, di sini udah ada backsoundnya dan juga udah ada detik beatnya. Kalian bisa cek dan juga download lewat link di deskripsi. Dan oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kalian bisa masuk di bagian awal video. Klik tanda plus, pilih yang media. Kalian tambahkan satu foto yang mau kalian pakai di awal. Nah, setelah itu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 06.17. Setelah itu kalian masuk di bagian efek dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian cari efek yang namanya Luma Key. Kalian bisa ketikkan di bagian atas, lalu pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 03.14. Nah, di sini kalian bisa atur jadi 0,005. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal dan kalian bisa atur jadi 1,000. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan selanjutnya kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian masuk di bagian distorsi orbab, cari efek yang namanya ubin ataupun tiles, pilih yang pengaturan standar. Nah, di mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek lagi, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, pilih yang pengaturan standar. Nah, di tune-nya atur jadi 0,60. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek ombak-ambing, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude-nya dan kalian bisa atur jadi 5. Lalu kalian bisa langsung aja kembali klik tambahkan efek yang namanya ombak-ambing lagi. Nah, di bagian sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 0,0 derajat. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian frekuensinya ubah jadi 2,30 Hz dan di magnitude-nya kalian bisa atur jadi 5. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun dan kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian sudut satunya kalian bisa atur jadi negatif 0,2 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut yang kedua dan di sini kalian bisa atur jadi 0,2 derajat. Oke, nah di sini kalian bisa cek terlebih dahulu. Nah, kalau udah sesuai kalian masuk di detik 06.17, klik tanda plus, lalu kalian bisa pilih media, tambahkan foto yang kedua. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik beat yang terakhir. Setelah itu kalian bisa masuk di move dan transform. Bagian ketiga kalian bisa kasih keyframe di bagian awal sama di detik beat yang terakhir di detik 12.28 biar jadi 720 dan di detik 7.00 di sini kalian bisa zoom atau kalian bisa berbesar jadi 985 atau kalian bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 12.17. Nah, di sini kalian atur jadi 985, kalian samain kayak yang di detik beat kedua tadi. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga originalnya kalian fullin. Di bagian awal juga sama, kasih kurva ketiga originalnya kalian fullin. Lalu kalian kembali klik yang bagian pertama, kasih keyframe di bagian awal sama detik beat yang terakhir. Lalu kalian masuk di detik beat yang kedua. Nah, di sini kalian bisa naikin fotonya ke atas. Pokoknya kalian kira-kira sendiri. Nah, kalau udah sesuai kalian masuk di detik beat kedua terakhir di detik 12.17. Di sini kalian turunin ke bawah. Kalian bisa pasin panjangnya sama kayak yang di atas. Setelah itu kalian kalau udah sesuai kalian bisa masuk di pertahanan keyframe. Kalian bisa kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin sama yang di awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin.
Nah oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong di tengah fotonya sampai selesai ataupun sampai habis. Nah setelah itu di sini kalian bisa masuk di detik 08.18, kalian klik fotonya, klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Setelah itu kalian masuk di detik 09.05, kalian bisa balik secara horizontal, sama di detik 11.24. Di sini kalian bisa balik secara horizontal juga. Lalu kalian bisa masuk di detik 12.10. Di sini kalian bisa balik secara horizontal. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di foto bagian pertama. Di detik 6.17, klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek upin. Lalu mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Tambahkan efek ini namanya ombak ambing. Nah di bagian sudutnya kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, dan di sini kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Nah setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Nah setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude-nya. Nah di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0, dan kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 65. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali. Kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, dan di sini kalian bisa pilih yang salin satu layar. Lalu kalian klik yang di bagian kiri sampai berwarna hijau semuanya, atau kalian bisa klik semua foto di belakangnya sampai selesai. Kalau udah selesai, kalian klik yang tanda tumpuk lagi, dan di sini kalian bisa pilih yang tanda panah pada tempel gaya. Nah, di sini kalian bisa nonaktifkan semua kecuali yang logo efek, pilih yang tempel. Nah, kalau udah gitu, di sini kalian bisa cek terlebih dahulu. Kalau udah sesuai, kalian masuk di detik 06.03. Kalian klik tanda plus, pilih yang kotak, dan kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangan ke area komposisi. Nah setelah itu kalian bisa potong di detik 07.00, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang, lalu kalian pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, lalu kalian masuk di bagian blur, cari efek yang namanya linear strike, pilih yang pengaturan standar. Nah di bagian kekuatannya kalian kasih keyframe di bagian awal sama di bagian akhir, kalian ubah jadi 0,00. Lalu di detik 6.17 di sini kalian atur jadi 0,09. Masuk di pertengahan keyframe awal, kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa gadakan efek linear strike-nya, klik yang di bagian bawah. Lalu masuk di bagian sudutnya, dan di sini kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar, dan kalian bisa masuk di detik 09.10. Kalian klik yang tempel satu layar. Nah setelah itu kalian bisa masuk di detik 07.24. Lalu kalian pilih yang tanda plus, pilih yang kotak. Setelah itu kalian regangkan ke area komposisi, dan kalian bisa potong di detik 08.18. Nah setelah itu kalian bisa masuk di bagian efek, dan kalian klik tambahkan efek, cari efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian kembali, setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian distortion web, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Nah di bagian tahapnya kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, biarin jadi 0,00, masuk di detik bidang selanjutnya atau jadi 1,00. Dan di detik bidang selanjutnya kalian bisa atur jadi 2,00. Nah setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal, kalian kasih kurva kedua. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe selanjutnya, kasih kurva ketiga. Kalau udah, kalian bisa masuk di bagian sudut, dan di sini kalian bisa atur jadi 115,0 derajat. Masuk di bagian jarak, atur jadi 10,0. Dan kalian masuk di bagian magnitude-nya, kalian kasih keyframe di bagian awal sampai di bagian akhir, ubah jadi 0,0. Lalu di bagian tengahnya atur jadi 6,2. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva kedua.
Horizontalnya kalian panjangin segini, dan selanjutnya kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian panjangin segini. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa klik titik 3, dan di sini kalian bisa gandakan efek lengkungan gelombangnya, klik yang di bagian bawah, dan di bagian sudutnya kalian bisa ubah jadi 58,5 derajat. Oke, setelah itu kalian klik yang tanda tumpuk, kalian pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian bisa tempelkan di detik 10.28. Kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang tempel satu layar. Setelah itu kalian masuk di awal video, klik yang terablas, pilih yang kotak. Kalian regangkan ke area komposisi. Setelah itu kalian bisa gandakan sampai jumlahnya jadi 3. Klik yang paling bawah, kalian klik efek, dan kalian bisa klik tambahkan efek. Tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali, setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya pertajam, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian kekuatannya, kalian bisa atur jadi 4,50 atau 4,50. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian radius, dan di sini atur jadi 3,5. Nah, setelah itu kalian bisa kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan, dan kalian klik yang darken. Selanjutnya kalian bisa klik yang atasnya, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, cari efek yang namanya saturasi atau semangat. Kalian bisa klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian saturasinya kalian atur jadi negatif 35,5%. Selanjutnya kalian klik yang paling atas, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya salin latar belakang. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di matte or max or key, cari efek yang namanya vignette ataupun skema, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian ukurannya atur jadi 98,0%. Lalu kalian masuk di bagian roughness, atur jadi 110%. Masuk di bagian feather, atur jadi 1,000. Lalu di bagian kekuatannya kalian bisa atur jadi 1,000 juga. Di bagian T-nya atur jadi 49%. Setelah itu kalian bisa kembali. Nah, kalau udah gitu kalian bisa panjangin ketiga persegi panjangnya sampai di bagian akhir video. Langsung aja kalian masuk di bagian awal video. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang tanda plus, dan kalian bisa tambahkan satu video yang udah aku sediain linknya di deskripsi. Kalian turunin di bawah coloring, dan kalian klik videonya, masuk di blending dan opacity, pilih yang cerahkan, pilih yang screen. Nah, kalau udah gitu kalian bisa cek videonya dari awal. Oh iya, di sini kalian bisa klik foto yang paling akhir, kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan bagian di akhir 0%. Nah, kalau udah gitu kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka, dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.